Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tatanya yang kudus. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Datang di hadiratnya, datang di hadiratnya, amin. Di altarnya kami sujud, oh, ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Katakan, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Katakan, Dia mengerti, amin, semua masalahku. Tuhan yang telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yang mengerti semua masalahku, yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Allah Tuhan, sebab kasih-Mu tidak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau siapkan yang terbaik buat setiap kami. Mari kita saat teduh sejenak. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, segala firman-firman-Nya, dan Dia berikan visi petunjuk-Nya. Dia menolong kita sampai hari ini, sehingga hari ini juga kita harus percaya
bahwa dia akan meneruskannya sampai akhir. Yang dibutuhkan hanya ketaatan. Mari kita merenung juga apa yang ada di hati kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Mungkin juga hal yang lain. Kecewa, sakit hati, kebencian. Itu harus dibuang semuanya karena itu adalah penghalang jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Hati itu tempatnya firman Allah. Hati itu tempatnya rumah Tuhan. Biar hati kita diliputi oleh firman Allah. Biar segala ketakutan, kekhawatiran, dan semuanya itu dicabut keluar. Percayalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar melalui firman-Mu, iman kami semakin tumbuh. Biar kami boleh berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biar jalan-Mu Tuhan yang Kau tunjukkan kepada kami semuanya. Sucikan hati, pikiran, dan ruangan di tempat ini. Berikan keteduhan, damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, baik saudara kami yang ada di luar negeri, di negeri Belanda, Belgia, maupun juga yang ada di Surabaya, di Singapura, Malaysia, dan dimanapun juga. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan kekuatan dan menyembuhkannya. Mereka yang sedang berobat, Tuhan tolong semuanya. Tambah iman dan melangkah dengan percaya bersama Tuhan. Yang dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, pekerjaan, karir, studi, apapun juga. Berikan kepada kami semua hati untuk tetap mengasihi Tuhan. Kekuatan, kesegaran jiwa, kemampuan, hikmat, dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Ikutin kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Kekudusan. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Kekudusan. Silakan duduk, saudara. Saudara, kalau melihat kenapa kita mesti setiap minggu menghafal 4 karakter. Karena ini harus tertanam. Karena kalau Kristus ada pada kita, dan kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita, pasti karakter dan tingkah laku kita mencerminkan Tuhan dan firman itu sendiri. Tetapi kita berkata, aku punya Tuhan, oke gak masalah, memang kita punya Tuhan. Tapi masalahnya apakah kita itu merasa dipunyai Tuhan? Itu berbeda. Aku memiliki Kristus, percaya saya. Setiap orang yang percaya pasti memiliki Kristus dan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa? Milik Kristus, bukan memiliki. Milik Kristus. Berarti Tuhan ingin supaya saudara bukan percaya saja dan merasa memiliki Kristus terus percaya. Tapi saudara kita semua harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita ini milik Kristus, bukan hanya memiliki. Kekristenan terbagi 2. Orang yang merasa memiliki Kristus adalah Kristen. Imannya kuat, minta sesuatu. Kelihatannya di gereja tuh semangat luar biasa. Ya pastilah. Tapi kalau orang yang merasa dimiliki Kristus, itu semangatnya berbeda. Ketika saudara merasa memiliki, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Mau ada proses, gak proses apapun, dia tetap
konsisten komitmen. Tetap taat dalam kesulitan apapun juga. Nah ini masalah yang paling penting di kita ini. Saudara akan lihat, ini orang hebat Pak, semangat di gereja, tunggu dulu. Kalau di gereja, umpama taruhlah saya, ya Pantai Kosta kelihatan semangat. Kenapa? Karena mereka mengejar, tidak semua ya, ini tertentu saja, mengejar omset. Karena Pantai Kosta kan persembahannya harus gantung sendiri. Tapi sebaliknya gereja lain atau kita bicara yang sinode lain, kelihatannya santai, nggak ngejar, karena nggak ngejar omset. Jadi kalau kita ngomong, itu hebat, belum tentu. Kalau faktor materi itu tidak termasuk, apakah dia tetap semangat? Nah, saudara kerja semangat karena ada faktor gaji. Coba kalau gaji dikurangi sedikit, pasti semangatnya hilang. Itu contoh lah. Kalau saudara ditambah sedikit hari ini, saudara semangat. Nah itu namanya semangat yang karena faktor eksternal. Tapi yang Tuhan mau itu kita menjadi milik Kristus, semangat bukan karena faktor eksternal, tapi karena internal yang ada pada diri kita, Tuhan yang tidak pernah padam. Makanya banyak orang Kristen susah kita ngomong, karena berkata, aku punya Tuhan, aku memiliki Tuhan. Sudahlah, itu biasa, kita juga punya. Tapi persoalan kalau saya punya barang, ya saya punya. Ya saya senang, saya ambil, saya senang, saya nggak pakai. Tapi kalau kita ini dimiliki Tuhan, senang nggak senang di genggaman tangan Tuhan terus. Karena kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Makanya kita harus merendahkan diri, itu karakter harus muncul. Banyak orang nggak mau ya karena kita merasa memiliki Tuhan saja. Tapi kalau kita menjadi milik Tuhan, karakter harus muncul, saudara. Karena milik seseorang itu menggambarkan orang itu juga. Saudara kalau punya cincin, itu kan gambarkan siapa dia juga. Gitu. Kalau saudara pakai pakaian menggambarkan orang itu siapa. Sedang kondisinya apa. Tapi dia pakainya biasa Pak. Menggambarkan dia mungkin sederhana atau sedang menyamar diri. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini milik Kristus. Oleh karena itu kita mesti belajar, waktu sudah sangat singkat, Tuhan mau datang. Tema kita jalan menuju kebahagiaan. Jalan menuju kebahagiaan. Banyak orang, saudara, sembuh, banyak orang diberkati, banyak orang melayani, banyak kedudukan, belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Nanti saya akan cerita itu luar biasa. Atau saya kasih contoh dulu langsung saja ya. Kita lihat dulu gambarnya saja. Gambar buku. Buku saja, buku. Buku yang tertutup. Nah, satu hari saya bermimpi. Nah, saudara percaya nggak percaya itu nggak masalah bagi saya. Itu hak kita masing-masing. Tapi saya harus bersaksi dengan benar. Itu tugas saya. Kalau saya bersaksi terlalu banyak, saudara, mungkin banyak orang nggak percaya. Itu memang karena dia memiliki Kristus. Kalau saya merasa dimiliki Kristus. Jadi kalau Kristus tunjukkan kepada saya pikir saya harus menceritakan dengan apa yang benar. Sebagai keyakinan kita bukan cuma karena membaca, karena cerita kata orang, tapi punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena eko Tuhan itu bukan rombongan, eko Tuhan itu bukan kelompok, eko Tuhan itu urusannya pribadi masing-masing. 10.000 orang belum tentu 10.000 punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita punya hubungan pribadi. Jangan bilang, kelompokku hebat. Tunggu dulu. Tuhan ingin bukan per kelompok dinilai, itu kelompok kerja. Tuhan selalu menilai itu pribadi masing-masing. Bukan kelompok gereja, bukan gerejanya. Makanya kita perlu belajar karena kita dinilai masing-masing. Suatu hari saya melihat sebuah kitab tergantung di langit tanpa tali. Kemudian kitab itu ada di depan saya dan kemudian terbuka. Terbuka, coba kitabnya yang terbuka boleh. Nah, waktu terbuka yang ada seperti ini. Ya biar aja tetap buka terusin. Seperti ini. Saya lihat ini ada 2 kalimat. Dan di sini ada 7 kalimat. Dan di sini ada 1 kalimat. Total 10 kalimat. Dan 1 kalimat pertama itu nama setiap orang yang percaya Tuhan.
Barang siapa percaya Tuhan, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kemudian saya membaca ini, dan kemudian kitab itu tertutup kembali, dan naik ke atas. Dan saya lihat di belakang saya, wih banyak sekali, panjang sekali. Mungkin di depan sudah lewat, saya tidak tahu. Yang penting saya saat itu ada di depan. Dan kemudian saya ambil lagi kitab itu, saya bilang, Bapak mau lihat, panjang sekali orangnya. Itu satu-satu tertib semuanya. Oh iya, coba Pak, mungkin nama Bapak. Di sini indeksnya, saya lihat indeksnya, nama Bapak apa. Dengan indeksnya itu saya mau buka. Waktu mau buka, kitab itu tidak terbuka, nutup kembali menjadi seperti batu dan tergantung ke atas. Dan ada satu suara berkata, tidak ada seorang pun yang bisa atau boleh melihat kitab kehidupan, kecuali aku yang memperlihatkannya. Saya tidak punya hak juga. Justru saya cuma ditunjukkan oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Saudara, itulah anugerah paling besar dalam hidup saya. Apa yang tidak boleh dilihat manusia, tapi Tuhan tunjukkan kepada saya. Itu saya punya sepertinya kepercayaan dan hadiah besar. Mungkin hadiah yang tidak dimiliki orang lain, tapi mereka punya yang masing-masing. Saya mungkin gak punya yang mereka miliki. Mungkin mereka memiliki kedudukan atau kekayaan atau apa. Kita mungkin gak seperti dia. Tapi apa yang saya miliki belum tentu dia juga punya. Tapi kenapa saya bahagia? Karena kita orang rohani. Pasti kita akan bahagia kalau berkat rohani itu datang. Tapi kalau kita duniawi, kita akan bahagia kalau berkat jasmani itu datang. Oleh karena itu Tuhan akan lihat di mana letak hati kita. Ternyata itu adalah kitab kehidupan yang saya lihat. Dan ini saya katakan, percaya tidak percaya ini di mimbar, saudara. Dan ternyata itu setiap orang percaya ada nama di sini. Dan ini tertulis dalam bahasa Mandarin. Padahal saya tidak bisa bahasa Mandarin, tetapi ya punya latar belakang lah. Tapi kalau saudara bukan bahasa Mandarin, ya mungkin nama saudara sesuai dengan bahasa masing-masing yang saudara akan tahu. Nah ini kebetulan saya pakai bahasa Mandarin. Nah saya walaupun tidak tahu, tapi saya bisa tahu karena itu memang sejak kecil kan sudah dituliskan orang tua saya arti-artinya gitu loh. Nah itu bahasa Mandarin. Lah disinilah kemudian ada 7 kalimat dan di sini ada 1, kurang lebih ada 10 kalimat. Ini bahasa Mandarin, yang ini bahasa Prancis. Saya nggak bisa bahasa Prancis, tapi saya bisa baca saat itu. Yaitu namanya kalau sudah Tuhan beserta kita, apapun yang nggak mungkin jadi mungkin. Nah kemudian ini bahasa Indonesia. Saya nggak kupas semuanya, nggak ada waktu. Kemarin kita namanya Revival Rally, kita 7 kota, saya baru bahas cuma 7 saja. 3 belum terbahas. Dan itu jadi berkat bagi teman-teman kita, termasuk bagi 3.000 lebih orang, 4.000 lebih, dan orang Korea kurang lebih ada 600-700. Dan kemudian dari penyanyinya grup ini juga dia mau konser bulan Juni, dan dia minta kami untuk menjadi pembicaranya. Tapi saya katakan janganlah. Kenapa? Sulit penerjemahnya. Karena ini masalah ini bukan cuma omong sederhana. Tapi ini ya harus ada orang yang sudah biasa dengar khotbah kita lah. Supaya bisa menerjemahkan gampang. Karena waktu dicoba kita dengan penerjemah seorang penginjil, orang Korea yang ada di Jawa Tengah, mereka sulit untuk mengimbangi. Kalau bahasa sehari-hari bisa, Alkitab sehari-hari bisa. Tapi begitu agak sedikit mendetail, dia lebih bingung gitu. Contohnya Rehabeam sama Yerobeam, dia bingung, dia apa itu kok hampir sama gitu loh. Nah ini kan berarti dia penginjilan bagus, tetapi mungkin ya tidak semua harus menguasai lah. Nah itu kan agak sulit lah. Nah ini saya mau bicara kepada saudara satu hal saja yang di sini, yaitu hikmat. 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 Kalau kita tidak punya hikmat, kita tidak mampu apa-apa. Kerap kali kita minta harta, nggak salah Tuhan kasih, tapi kalau nggak punya hikmat, harta itu akan habis. Tapi kalau hikmat itu lebih daripada harta. Itu sumber yang dari Tuhan.
Makanya Salomo waktu ditanyai, minta apakah engkau? Mau minta nyawa musuhmu? Mau minta kekuasaan? Kalau dia minta, dikasih semua. Luar biasa enggak? Biar raja hebat pun kalau dia minta, dia pasti Tuhan ambil semuanya. Tapi Salomo berkata, minta hikmat untuk memimpin umatmu. Kamu tidak minta yang lain, cuma minta hikmat. Iya. Oke, hikmat diberikan kepada kamu. Dan yang tidak engkau minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang, itu diberikan juga. Ternyata hikmat itu bukan sumber, induk dari semua yang kita cari. Saudara mau kaya, mau berhasil, saudara harus punya hikmat. Kalau nggak punya hikmat, kita akan berhasilnya dalam tanda petik itu duniawi. Yang suatu hari membuat saudara stres, bingung, dan semuanya. Kalau hikmat itu beda. Oleh karena itu kalau kita bicara hikmat saudara, kita tahu, kita lihat dulu. Mazmur 119 ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Pasti dong. Ini berarti kan ada pikiran. Aku punya pikiran nih. Cita-citaku seperti ini. Pandanganku seperti ini. Ikut Tuhan seperti ini. Ya, pasti dong. Dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Inilah hikmat. Kalau kita cuma jalan hidup kita, tidak diarahkan kepada peringatan Tuhan, berarti itu pikiran kita bukan hikmat. Orang punya hikmat itu dia punya rencana, tapi semua rencananya akan diberikan sesuai dengan firman Allah. Makanya kita perlu belajar firman Allah dan membaca setiap ayat. Saya saat ini memberikan kepada saudara setiap kali khotbah mungkin 10 ayat. Saudara ngomong panjang nggak masalah. Karena khotbah saya saudara mungkin ingat tapi ayatnya nggak ingat, ini yang masalah. Cerita saya saudara ingat, ayat nggak ingat, ini masalah. Padahal ayat itu yang menyelamatkan saudara. Bukan khotbah saya yang menceritakannya, itu hanya cuma menjabarkan. Mungkin suatu hari saudara akan di surga dan dikatakan, coba baca. Ingat gak kamu? Kata Mazmur 119, saya gak pernah baca. Untung. Langsung diingatkan Tuhan. Tahun sekian, bulan sekian, itu tiba-tiba otak kita itu bisa ingat apa saja yang pernah kita baca yang baik. Yang gak baik hilang. Dari situlah Tuhan mengingatkan. Saya diingatkan Tuhan. Bagaimana cara ingatkan kalau gak pernah membaca? Banyak orang kuliah, saudara ujian, berdoa, Tuhan ingatkan aku. Kata Tuhan yang diingatkan apa nak? Kamu tidak baca sama sekali. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ini mintanya aneh-aneh tapi kita nggak mau ambil bagian sedikit. Kita lihat terus satu ayat lagi, ini tentang hikmat dulu. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Enggak ada satupun orang yang mengerti jalan hidupnya. Saudara pernah berpikir enggak kalau saudara ada di tempat ini? Saudara bisa kenal kita? Enggak ada. Kalau kita tidak ada kejadian itu, kita tidak ketemu ini. Langkah setiap orang tentukan oleh Tuhan. Jadi kita ikutlah firman Allah. Mengucap syukur. Apapun yang terjadi kita harus belajar mengucap syukur. Walaupun sepertinya nggak enak. Karena kita mengikuti peringatan Tuhan. Satu firman nggak usah dibuka. Setiap orang akan berjalan. Tapi Tuhan yang menentukan arahnya. Orang berkuasa melangkahkan kakinya. Tapi tidak berkuasa menentukan arahnya. Luar biasa nggak saudara? Saya mau pergi orchard jalan. Saudara memang tahu ke situ arahnya. Berkuasa enggak? Kalau 1 menit kejadian apa? Enggak akan tahu. Itu yang Tuhan ngomong. Kita bisa ngomong ke jalan ini. Tapi untuk ketemu di situ apa? Itu nasib kita ada di tangan Tuhan. Sebab itu saudara kalau kita bicara tentang kitab kehidupan. Setiap orang yang percaya namanya itu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu enggak gampang. Kalau kita ngomong tercatat, kita lihat dulu hal yang poin pertamanya.
yaitu jalan Tuhan dan kebahagiaan. Kita lihat. Kenapa tercatat? Jalan Tuhan dan kebahagiaan. Wah, ayatnya sudah ada di situ. Ya, kita kasih gambar dulu aja deh. Jalan, gambar jalan. Ya, ini jalan ini. Saya mau cerita saudara, waktu saya ada di Manado, hari pertama atau hari kedua itu KKR dengan tim Korea. Waktu hari pertama berarti. Ya, hari pertama. Jadi waktu puji-pujian, saya mau khotbah sudahan. Mau khotbah, handphone lupa dimatiin. Maksudnya pesawat lah. Jadi, tek masuk. Saya pikir ada apa ini. Saya nggak mau lihat lah. Tapi saya lihat lah. Jemaat kita salah satu kota. Bertanya, Pak, Shalom. Apakah kebahagiaan itu? Kalau orang itu sedang melakukan firman, atau ketika melakukan firman, atau saat melakukannya. Ayo coba pikir. Kasih waktu 1 menit. Nggak usah ngomong. Saudara pikir dalam pikiran sendiri. Kita belajar. Kalau nggak pernah salah, nggak akan pernah ingat. Kalau benar, ingat seumur hidup dan agak sombong gitu aja. Jadi pendeta nanti dia. Ayo, nggak usah pasti jawab saudara masing-masing. Udah ya? Orang itu bahagia atau sedang, akan, sedang, atau setelah melakukan. Ya sudah, nggak usah ngomong dulu. Udah ya? Saya pikir, wah ini panjang ini. Saya tutup dulu deh, saya mau khotbah. Tuhan berkata, jawab. Wih, panjang jawab gimana ya? Sebenarnya puji-pujian terakhir. Jawab, saya lihat. Langsung Tuhan kasih beberapa ayat. Itu bukan pikiran hebatnya Fengki. Itu karena taat untuk menjawab 10 detik sebelum khotbah. Wah ini paling berat sudah. Saya mesti jawab gimana? Bukan. Gimana jawab? Enggak lah. Mesti jawab. Jawab gimana? Ini sulit sekali. Gitu. Mesti ngomong salah repot ini. Nah, saya kasih tahu saudara, ini dihapus dulu, kita baca ayatnya dulu. Nah, saya tahu jalannya ya. Oke, langsung kita ambil 2 ayat dulu. Ya. Yohanes 20 ayat 29, Tuhan langsung kasih kepada saya itu. Langsung saya mesti cari. Ingat Thomas. Ketika, langsung, ayatnya di mana ini? Mesti baca. Kata Yesus kepada Thomas. Ini pelajaran dari Tuhan untuk saya juga, untuk saudara ini. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Betul ya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kapan itu percaya muncul? Bahagia itu muncul ketika saudara punya iman dan percaya Tuhan, itu sudah bahagia. Amin. Kapan mulai? Nah, pasti jawabannya pasti bingung semua ini. Tadi kan ternyata Tuhan kasih jauh, saya sendiri belajar dari situ, saya belajar. Sehingga saya itu banyak belajar dari kejadian-kejadian yang nggak bisa terjawab. Jadi pada saat kita percaya punya iman, itu kita sudah bahagia. Wah, kok sekarang susah Pak? Kita introspeksi diri pelan-pelan. Kita lihat terus, yaitu Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau saudara percaya, harus ada perbuatan nyata. Karena perbuatan itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Kalau percaya itu pemberian Tuhan. Karena saudara percaya, maka ada tindakan nyata. Dan tindakan nyata inilah, saudara, yang ada upah mahkotanya. Jadi ketika saudara percaya, itu sudah bahagia. Mati pun bahagia. Kok diam semua takut mati, Pak. Jadi sama-sama bahagia. Kita lihat gambarnya lagi sekarang. Oke ya. Jadi ketika kita percaya di sini start,
Ini sudah bahagia melalui ayat tadi. Ketika kita mati di sini tetap bahagia. Jadi sepanjang jalan hidup kita itu kebahagiaan. Amin. Karena dari alfa sampai omega itu bahagia. Bisa paham ya? Makanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin pun bahagia di sini. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Allah, berbahagia. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Jadi sepanjang waktu hidup saudara ini bahagia apapun yang terjadi. Tapi kebahagiaan ini diambil oleh iblis. Kenapa diambil? Karena saudara memikirkan hal-hal di luar firman Allah. Mungkin materi yang saudara harapkan gak ada. Maka saudara kehilangan bahagianya. Padahal kebahagiaan bukan tergantung dari materi. Mau dikasih gak dikasih kita harus bahagia. Karena itu jalan hidup kita harus bahagia. Kita harus berjuang bahagia, damai sejahtera. Tidak boleh diambil oleh iblis. Amin. Kalau sudah diambil, hilanglah kebahagiaan kita. Dan buat apa kita ada di dunia persekutuan? Di dalam tekanan hidup terus. Kita lihat dulu Matius pasal 5 ayat 3 ya. Sampai 8. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Ini cuma baca saja. Berbahagialah berduka cita karena mereka akan dihibur. Susah juga dibahagia. Berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Allah. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara lihat itu. Berbahagialah orang yang ya dianiaya karena kebenaran dan sebagainya. Dianiaya pun bahagia. Miskin pun bahagia. Masalah pun bahagia. Persoalan pun bahagia. Saudara. Itu jalan kebahagiaan. Itu memang di Jakarta ada jalan bahagia. Surabaya nggak ada. Betul saudara? Surabaya nggak ada jalan bahagia, jujur ngomong. Kalau ada orang Surabaya bahagia semua. Tetapi justru yang nggak bahagia orang Jakarta. Itulah salah satu yang harus kita lihat. Kita lihat dulu Matius Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan percobaan pun kita berbahagia. Loh, kenapa kok dalam pencobaan saya bahagia? Karena waktu kita dicobai, ada masalah, Tuhan itu lebih dekat kepada kita untuk menolong. Jadi jangan melihat masalahnya, memang masalah membuat saya pusing. Ketika ada masalah, itu di situ saat itu Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Karena kita tidak mampu mengatasinya. Dan dia akan menghibur kita juga. Terus, Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oh begitu Pak. Saudara lihat satu ayat ini yang tidak pernah kita sangka ayat ini. Saya sendiri terkejut ketika Tuhan mengajarkan. Padahal saya baca ulang-ulang nggak kepikir ayat ini. Yaitu 1 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Dan kita taunya maha besar, maha kasih, maha adil. Tapi untuk maha bahagia ini kita lupa saudara. Jujur ngomong, saya ini baca berulang-ulang. Waktu orang tanya itu baru muncul. Iya, kok kelewat ini? Betul gak saudara? Yang kita lihat cuma mulia bahagianya itu maha loh. Bukan cuma bahagia, maha bahagia. Jadi saudara kalau maha besar, Tuhan melebihi dari semuanya. Maha bahagia, semua penderitaan pasti kita bahagia. Amin. Maka bahagia. Soalnya telah dipercayakan kepadaku. Jadi Injil itu
membuat kita harus bahagia. Terus aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi memberitakan orang, saudara, supaya hidup dalam bahagia. Makanya ini disebut berita, kabar, sukacita. Ayo, muka-muka sekarang dilihat. Ini zamannya COVID, masih ada COVID enggak di muka kita? Saya lihat di sini mukanya masih terbelenggu. Terbelenggu masalah semuanya. Kita ketika dengar firman Allah ini, kita harus dilepaskan dari belenggu ketakutan kita. Dari belenggu kesedihan kita. Kita harus merampas kembali apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai dirampas oleh iblis. Gitu. Karena kita selama ini memberikan iblis untuk mengambil kebahagiaan itu. Hal yang kedua, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan telah melukiskan kita. Nama kita, saudara, di telapak tangannya. Bayangin di telapak tangannya. Ketika saudara mukul anak kadang-kadang nakal dong. Mukul. Anak itu nangis, aduh sakit. Saudara, sore anak itu kembali sayang sama saudara. Bekasnya hilang. Tapi saudara yang mukul ini akan ingat seumur hidup. Yang dipukul anak, yang sakit, yang mukul mamanya. Betul saudara? Mama mukul anak, anak nangis sakit, mama lebih sakit lagi. Makanya ketika Tuhan mengizinkan dan Dia mulai mendidik kita, kita sakit, Tuhan lebih berat, lebih sedih. Gitu loh. Oleh sebab itu, saudara lihat, aku telah menuliskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di rumah mataku. Tembok-tembok, artinya perlindungan kita, itu ada di ruang mataku. Bayangkan mata, makanya kita biji mata Tuhan. Ada debu sedikit kita, semua badan kita kena debu, nggak ada masalah. Tapi mata kena debu, ya infeksi seperti saya ini, bengkak. Makanya Tuhan meletakkan kita itu seperti biji matanya. Dan tembok-tembokmu, maksudnya yang melindungi kita, itu di ruang mata Tuhan semuanya. Jadi kalau kita sakit, Tuhan yang membersihkannya. Amin. Itu saudara harus ingat bahwa setiap hari Tuhan akan lihat kita. Ingat Dia ingat kita. Walaupun ada satu firman gak usah dibuka. Walaupun ada orang berkata Tuhan telah melupakan aku, meninggalkan aku, itu firman Tuhan ada. Terus Tuhan berkata, bisa gak seorang perempuan melupakan bayinya? Anak yang dilahirkan, anak kandungnya. Pasti gak bisa. Seandainya pun bisa, aku tidak akan pernah melupakan kamu dan meninggalkan kamu. Ini saudara. Orang bisa melupakan anaknya kalau mungkin. Padahal gak mungkin. Tapi Tuhan tidak akan melupakan engkau dan saya. Dan tidak akan meninggalkan. Karena engkau tertulis di telapak tangannya. Bagaimana dengan respon kita hari ini? Nah, kita lihat satu ayat lagi. Yaitu Yesaya 44 ayat yang kelima. Yang satu akan berkata, aku kepunyakan Tuhan. Bukan berarti aku punya Tuhan. Semua orang punya Tuhan. Tapi tingkat yang benar adalah aku kepunyakan Tuhan. Suami istri kalau menikah, saya selalu berkata begini. Hei suami, ya, kamu memiliki istri. Hai istri, kamu memiliki suami. Tapi ingat, ketika nanti berkat selesai, kamu tidak berkata, aku memiliki istri. Istri berkata, aku memiliki suami. Ya pasti. Tetapi suami harus berkata, aku dimiliki istri. Istri berkata, aku dimiliki suami. Kalau kita merasa dimiliki istri, kita jalan, ya, kita lihat perempuan, apa gitu sebentar toh, sudah cukup lah. Kenapa?
ini sudah melihat istrinya pinjam dan masalah besar nanti. Gitu loh. Itu harus betul. Tapi tetap kita tergoda. Tapi kenapa ada godaan? Untuk melatih kita, mengingatkan kita bahwa ini titipan dimiliki bukan kita, walaupun kita berkuasa. Si istri juga sama. Ketika dia jalan, lihat laki, enggak, dia kuat. Begitu kena toko, dia masuk saudara. Nah, kalau lihat laki kuat perempuan. Kalau laki lihat perempuan enggak kuat. Kalau perempuan lihat toko, bukan enggak kuat, jatuh hatinya. Dan ketika dia masuk toko, dia masih berkata gini, wih barang bagus, mahal sekali. Ini aku miliki suami, batalah saudara. Gak ada yang ngamen, berat memang. Itu masalah itu pribadi yang gak bisa diganggu itu. Nah ini di sinilah letaknya. Kalau kita memiliki Tuhan, kita bisa berdoa minta macam-macam. Tapi kalau kita merasa dimiliki Tuhan, ketika kita mau nyerong, bisa nyerong, sebentar nyerong gini. Salah kok. Kenapa menurut jalanku? Aku salah Tuhan. Mesti menyerah Tuhan lagi. Makanya jalannya itu, saudara. Kalau kita salah jalan, gambarnya jalan tadi itu. Ada jalan lah. Kalau kita salah jalan, pasti ada salah lah. Manusia kan? Ya, salah. Dia akan jatuh. Ketika dia jatuh, dipungut Tuhan. Jalan lagi. Diberkati sombong, jatuh lagi dia. Ditolong Tuhan. Tapi kalau terakhir, di akhir hidupnya, dia jatuh, sulit. Bisa tanggap ya. Makanya saudara, saya ini kasih contoh saja sederhana. Bukan sulap loh. Saudara kalau saya berkata, Pak Fengki mau sulap, perhatikan yuk. Enggak usah diperhatikan. Saudara tahu, ketika kita percaya itu ada kebahagiaan di sini. Ketika kita punya masalah, Tuhan kasih kebahagiaan lagi. Karena sejak percaya sudah ada bahagia, sampai akhirnya itu bahagia. Tuhan jamin. Ketika ada masalah, tetap bahagia. Makanya itulah iman kita harus naik. Tidak boleh kita turun. Nah, suatu hari, mungkin kita jatuh. Mungkin kita jatuh, Tuhan tangkap kembali. Jatuh, Tuhan tangkap lagi, naik ke atas. Satu hari jatuh, Tuhan tangkap lagi. Berapa kali Tuhan tangkap? Satu hari jatuh, Tuhan tangkap kembali. Satu hari jatuh, Tuhan pungut saudara. Naik ke atas. Amin. Berapa kali kita jatuh? 7 kali orang benar jatuh. 7 kali dia bangkit kembali. Jadi hari ini, saudara, kita ada di genggaman tangan. Kenapa dilukiskan? Kita dilukiskan di telapak tangannya. Ini kalau orang barang di telapak tangan saya. Nggak mungkin ada orang langsung ngambil buang. Kan permisi, Pak, bisa saya buang. Kenapa dibuang? Mungkin Bapak habis enggak. Saudara, selama ini ada airnya, nggak mungkin kita akan buang. Tapi kalau sudah kosong, kita cari pelan-pelan kita akan buang. Selama hidup kita masih punya iman dan kasih, walaupun sedikit saja, Tuhan masih tetap akan menyertai kita. Tapi tetap harus ditambah. Tapi ketika iman itu gugur dan kasih itu tidak ada, itulah riwayat kekristenan kita sudah gugur walaupun kita tidak sadar. Walaupun kita ada di gereja, itu yang bahaya. Makanya dikatakan kalau Tuhan sudah genggam kita. Dan kemudian kita berkata, Tuhan, Engkau telah menuliskan, aku lukiskan di telapak tanganmu. Sekarang aku mulai. Ada 3 pendapat. Pertama pendapat, aku berkata, aku kepunyakan Tuhan. Itu orang yang sudah rankingnya rohani sudah mulai mengerti. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Aku telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Berarti kita tidak punya hak, sudah dibeli. Nah, kata kedua tadi ayatnya, ada 3 pendapat. Yang pertama, yang satu berkata, aku kepunyakan Tuhan. Sudah itu tingkatnya beda. Kalau aku memiliki Tuhan, ya bicaranya lain lagi. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakob. Oh, kamu kepunyakan Tuhan. Aku
Yakub artinya Allah menyertai aku menjadi umat pilihan Allah. Amin. Yang lain berkata, aku kepunyakan Tuhan. Yang satu berkata, Allah menyertai aku dan aku umat pilihan Allah. Dan yang ketiga bagaimana Pak? Hanya cuma ada 3 pilihan, saudara nggak bisa pilih yang lain. Mau pilih 2? 1, 2 silakan. Wah 1, 2 agak berat Pak. Kepunyakan Tuhan aku berat. Pilihan Tuhan berat. Yang ketiga aja, gampang. Ya, yang ketiga. Ketika akan menuliskan pada tangannya kepunyakan Tuhan, lebih berat lagi. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Dan yang ketiga itu berkata, dia melukiskan tangan. Kalau engkau Tuhan melukiskan aku di telapak tanganmu, sekarang aku akan menuliskan di tanganku, aku kepunyakan Tuhan. Aku umat pilihan Allah. Allah selalu menyertai aku. Katakan amin dulu saudara. Ini yang mengubah kekristenan kita. Kalau saudara punya api dalam hidupmu, wah semangat. Kalau minyak tidak diisi dalam hatimu, api itu suatu hari padam. Engkau bisa mengikuti KKR besar, oh apinya nyala, entah emosi atau enggak saya enggak tahu. Tapi kalau minyak dalam hatimu itu tipis, api itu akan padam. Hari ini Tuhan izinkan kita untuk mengisi minyak di hati kita. Supaya api itu tetap menyala. Bukan karena hebatnya api itu, karena minyak tetap ada. Sehingga seseorang tidak boleh sampai lengah dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ya tadi yang terakhir, saudara. 1 ayat, 2 ayat. Nah. Ya 3 ayat boleh. Yohanes 10 ayat 28. Bagus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti dia akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari mana? Kenapa dari tanganku? Karena namamu dilukiskan di tangan Tuhan. Tidak ada satupun orang bisa merebut. Kecuali Tuhan yang membuangnya. Kenapa Tuhan buang? Enggak ada harapan, enggak ada iman, enggak ada kasih. Diisi dengan firman Allah masih enggak bisa. Cuma carinya kesenangan. Hati-hati. Ke gereja bukan karena hobi, karena senang. Karena lingkungan. Nah, itu karena memang panggilan Tuhan. Itu harus diingat. Oh saya senang, berarti panggilanmu. Panggilan Tuhan berbeda. Oleh sebab itu hari ini kita lihat terus 2 ayat saudara bertahanlah sampai pada kesudahan. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama-sama mereka, kata Tuhan kepada Bapaknya, aku memelihara mereka dalam namamu. Dipelihara kalau di dalam tangan Tuhan dipelihara. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Loh bagaimana dengan Yudas? Sudah ditentukan binasa. Kenapa? Imannya sudah hampir hilang. Kasihnya hilang. Loh kenapa? Karena dia menjual Yesus dengan uang. Bahaya di situ. Yohanes 18 ayat 9. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian hendaknya. Supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Karena engkau ada dilukis di tangan Tuhan. Engkau dilukiskan di tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merampasnya. Tuhan pelihara. Jikalau ini engkau ada di sini dan ada lalat di sini. Tuhan tidak diamkan, oh ada lalat. Pasti dia tiap. Mungkin lalat datang lagi. Mungkin lalat datang lagi. Mungkin ada keruntuhan debu. Bersihkan. Melalui apa? Firman Tuhan. Mau tidak mau saudara setiap minggu. Izinkan hatimu dan hati saya diberisikan oleh firman Allah. Kenapa? Karena kita ada di genggaman tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita mau merenungkan firman Allah ini. Biar setiap kita sadar hari ini. Yang memikirkan jalan-jalannya. Tetapi akan menyesuaikan dengan peringatan-peringatan Tuhan. Orang yang berjalan
tidak mampu menentukan arah akhir hidupnya. Hanya Tuhanlah. Manusia tidak pernah mengerti jalan hidupnya, walaupun dia memikirkan jalannya. Sebab itu hari ini, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Tuhan sedang mengisi minyak dalam hatimu, supaya api yang ada di dalam hidupmu tetap menyala karena minyak itu ada. Apakah saudara sudah kurang bahagia? Apakah kebahagiaan itu sudah meninggalkan saudara? Ingat, di sementara saya mau khotbah, orang bertanya sulit terjawab. Saya yakin saya tidak bisa menjawab sempurna. Tapi Tuhan katakan jawab. Ketika saya jawab, disitulah hikmat turun. Tuhan memulainya ketika orang percaya tanpa melihat. Itu sudah berbahagia, Fengki. Orang waktu mati di dalam Tuhan itu bahagia, Fengki. Jadi bukan akan melakukan, bukan sedang melakukan, atau setelah melakukannya. Kebahagiaan itu ketika kita percaya itu bahagia. Waktu kita mati bahagia. Perjalanan kita adalah perjalanan bahagia. Karena Allah itu maha bahagia. Di tengah jalan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Di tengah jalan, berbahagialah orang berduka cita. Di tengah jalan, berbahagialah orang lembut hatinya. Di tengah jalan, berbahagialah orang murah hatinya. Di tengah jalan, berbahagialah orang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Oh ya, aku di gereja. Berbahagialah mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Dan dikatakan aku menguatkan engkau. Karena Tuhan itu maha bahagia. Bukan hanya maha besar sehingga engkau minta kekayaan. Bukan maha hebat sehingga kita minta kedudukan. Bukan maha kuasa sehingga kita minta kuasa untuk kesembuhan mujizat. Kenapa kita tidak minta kebahagiaan? Orang punya kuasa belum tentu bahagia. Orang punya karunia belum tentu bahagia. Ada Tuhan katakan Tuhan itu maha bahagia. Mintalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu menjadi milikmu. Yang tidak bisa dirampas. Karena engkau ada di tangan Tuhan yang maha bahagia. Tidak satu pun orang yang bisa merampas dari tanganku. Engkau harus berkata, aku kepunyakan Tuhan. Bukan aku punya Tuhan lagi. Yang lain berkata, aku umat pilihan Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Yang ketiga berkata, aku akan menuliskan di tanganku. Aku kepunyakan Tuhan. Dan aku umat pilihan Allah. Aku tidak mau lagi mengotorkan diriku. Walaupun lalat ada, dosa ada. Tapi selama di dalam genggaman Tuhan, Tuhan akan tiup supaya lalat itu hilang. Tapi bukan berarti lalat tidak ada. Mungkin datang lagi. Tuhan tiup lagi. Hidup kita tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi melalui firman Allah, Tuhan terus membersihkan kesalahan kita. Bahkan mungkin ada debu dalam hidup kita. Tuhan juga bersihkan. Tuhan tidak mau dalam genggaman tangannya ada kekotoran. Setiap kekotoran dia akan bersihkan. Selama iman dan kasih itu tetap ada dalam hidup kita. Kita tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Bapa kami dalam surga, beri kekuatan kepada setiap kami. Bahwa Engkau memelihara kami. Biar hari ini hati kami boleh diisi minyak firman Allah. Supaya setiap hari apapun yang terjadi dalam hidup kami, sampai akhir, api itu tidak akan pernah padam. Karena kami sejak awal sudah ada kebahagiaan. Walaupun mungkin saya ditipu orang, saya kerugian dan sebagainya. Mungkin saya miskin, ataupun saya berduka cita, difitnah, atau dikucilkan. Mungkin Tuhan, aku juga haus dan lapar firman Tuhan.
ataupun yang lainnya. Tuhan, aku membawa damai. Aku bermurah hati. Aku mau suci hati. Aku dianiaya karena kebenaran. Tetap berbahagia. Baca firman dan pelihara, engkau bahagia. Karena kebahagiaan itu milik Allah dan diberikan kepadamu. Ambil kembali kebahagiaan milikmu itu yang diberikan Allah. Jangan dibodohi oleh dunia dan iblis. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kebahagiaan tidak boleh keluar dari hidup kita. Apapun yang terjadi pada kita hari ini dan besok, tetap kita harus bahagia. Bapa di surga memberkati kami semua di tempat ini. Menyucikan, menguduskan kami semua di tempat ini. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk setiap gereja, semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Baik persembahan maupun perpuluhan. Kiranya Tuhan, Engkau menerima dan memberkati mereka. Dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir. Menjadi sibuk. Sombong. Dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita. Kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Orang yang berbahagia silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.